Perkenalkan, nama saya Wilda Alfarahmania. Saya Mutiara Rizky Azhara. Di sini kami berdua akan memberikan tutorial cara membangun server ujian dengan ChatGPT. Langsung saja kalian bisa simak videonya. Kali ini kita masuk pada bab 3 yang berjudul server ChatGPT. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penjelasan server ChatGPT. Jadi ChatGPT adalah aplikasi ujian online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi. Jika kalian ingin membaca lebih lanjut, kalian dapat pergi ke website dari ahmadlutfi.wordpress.com. Jadi di sini sudah terdapat penjelasan-penjelasan seperti apa saja soal yang didukung dan masih banyak lagi. Jadi, dia dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter. 2. Install ChatGPT. Pertama, di sini kita upload file ChatGPT-nya terlebih dahulu ke AA Panel. Oke, kita upload. Lalu di sini kita unzip. Lalu confirm. Ke menu database, lalu buat database. Untuk DB name, username, dan password, kalian sesuaikan saja. Lalu confirm. Kemudian kita ke menu website. Kita tambahkan website. Lalu untuk domain name-nya, bisa kalian isikan nama domain kalian ataupun IP-nya terserah kalian ya di sini. Misal 192.168.210.181. Untuk description-nya website, lalu untuk website path-nya, pilih yang file tadi kita upload, yaitu aplikasi ujian online. Lalu confirm. Jika sudah, kita confirm. Kita konfigurasi dulu file database PHP-nya. Kita ke menu file, lalu aplikasi ujian online. Lalu ke menu, lalu application. Lalu config. Lalu database PHP. Lalu di sini untuk nama database, username, dan password-nya sesuaikan dengan informasi database tadi. Jika sudah, kita save. Kita ke database, lalu php-myadmin, lalu pilih yang public access. Di sini advanced, lalu kita scroll ke bawah, lalu unsave, lalu continue. Untuk nama penggunanya, ini kita masukkan root. Lalu untuk passwordnya, kita ke root password dulu. Password, lalu ini kita copy, lalu tempelkan. Lalu kita masuk. Nah, di sini kita ke database yang kita buat tadi, lalu ke menu import. Dan masukkan file dengan nama tanpa database. Kalian dapat menemukan file ini pada folder ChatGPT yang sudah diekstrak. Kita choose file, lalu pilih filenya. Jika sudah, kita import. Kita ke menu website, lalu conf. Untuk domain managernya, isikan IP Ubuntu-nya. Lalu tambah, lalu yang paling bawah ini kita hapus. Selanjutnya kita cari IP kita di Chrome. Yang paling belakang kita hapus, lalu enter. Dan inilah tampilan ChatGPT yang sudah diinstal. Kita akan masuk sebagai operator dengan defaultnya admin. 3. Fitur ChatGPT. Pada ChatGPT terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada data modul, yang mana digunakan untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian. Lalu ada data peserta, yang digunakan untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan para peserta ujian.
Yang ketiga ada data test. Ini digunakan untuk mengelola semua tes ataupun ujian yang dilaksanakan. Lalu ada menu laporan, yang mana ini digunakan jika kita membutuhkan suatu laporan tentang pengerjaan ujian, tentang mata pelajaran tertentu ataupun suatu kelas. Dan yang terakhir ada menu pengaturan. Di menu ini berisi tentang semua pengaturan tentang pengelolaan SIA CPT. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu penjelasan menu data test. Oke, langsung saja kita pergi ke menu data test. Di sini ada beberapa menu seperti tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Pada tambah tes di sini, ada opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan. Kemudian ada daftar tes. Di sini digunakan untuk menampilkan semua tes yang sudah kita buat. Kita juga bisa mengubah atau menghapusnya ya teman-teman. Berikutnya ada evaluasi tes, yang nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai. Lalu ada hasil tes yang akan menampilkan secara real-time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta. Pada halaman ini, tes bisa dihapus, diberhentikan secara paksa, dan juga ditambah waktu sesuai dengan kondisi tes. Kita juga dapat memfilter hasil tesnya, dapat mengurutkannya dari nilai tertinggi atau nilai terendah. Dan yang terakhir ada menu token, yang dimana ini digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tesnya. Oke, di sini kita bisa membuat token tesnya secara manual. Ketika kita membuat token, nanti kita dapat mengatur apakah token tersebut akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu saja. Kemudian di sini juga ada generate token, yang nantinya otomatis dibuatkan token oleh SIA GPT. Untuk token yang sudah dibuat akan muncul di daftar token hari ini. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu penjelasan menu pengaturan. Oke, langsung saja kita ke menu pengaturan. Kemudian pada pengaturan di SIA GPT, di sini ada nama yang digunakan untuk mengatur penggunaan identitas di SIA GPT. Di sini kalian sesuaikan saja dengan sekolah atau organisasi yang akan digunakan. Lalu keterangannya, misal di sini saya masukkan. Lalu di sini pada link login operatornya kita pilih iya ya teman-teman. Jika sudah, kita klik simpan pengaturan. Kemudian di sini juga terdapat pengaturan user, di mana kalian bisa menambahkan multi-user untuk dapat mengelola tampilan operator ini. Nah, di pengaturan level, ini administrator dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, terdapat pengaturan menu, yang dapat digunakan administrator untuk menambah fungsi dari SIA GPT. Sekian pembahasan tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.